sini saya akan mempresentasikan proposal mini dari saya dengan judul Sintesis dan Karakterisasi Karbon Nanotube atau CNT dari limbah botol plastik air mineral atau polyethylene terephthalate dengan menggunakan metode Chemical Vapor Deposition atau CVD oleh Katarina Destiliamau MPM 52190074, Program Studi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Timur. Baik, di sini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Polyethylene terephthalate atau PET atau yang sering disebut limbah botol plastik merupakan suatu residu polimer plastik termoplas dari kelompok polyester. Kecepatan pertumbuhan PET disebabkan oleh kebaikan fungsi plastik ini sebagai pengemas bahan yang paling baik untuk air dan botol minuman ringan. Akan tetapi, limbah PET merupakan limbah non-biodegradable atau yang sering disebut tidak dapat terurai secara biologis. Menurut Direktur Ekoton Prigi Arsandi pada tahun 2011, konsumsi air kemasan di Indonesia mencapai 17,3 miliar liter, meningkat 23% dibandingkan tahun 2010. Konsumsi air kemasan dengan kapasitas tersebut akan membutuhkan kemasan botol plastik sampai 500 ton per tahun. Hal tersebut akan semakin meningkat. Kapasitas limbah PET semakin meningkat. Meningkatnya jumlah PET menjadi hal yang dapat mengancam kestabilan ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan teknologi pengolahan limbah PET. Menurut berita 86/2010, limbah botol plastik masih dianggap sebagai sampah yang kurang bermanfaat. Padahal, limbah botol plastik dapat dimanfaatkan menjadi beraneka ragam bentuk yang berguna yang dapat mempercantik ruang atau si pemakainya. Selain itu, barang tersebut bisa dijual agar mampu memberikan penghasilan tambahan bagi si pembuat. Khususnya pemanfaatan limbah botol air mineral bukanlah sekedar mencari keuntungan material saja, melainkan sebagai bagian menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, di sini terdapat 4 keunggulan dari CNT yang dapat diaplikasikan di berbagai bidang. Di antaranya yang pertama, transistor, penyimpanan hidrogen, elektroda, dan peralatan display. Yang berikut adalah karbon nanotube atau CNT. Karbon nanotube atau CNT merupakan lembaran grafit yang membentuk tab atau silinder. Lembaran grafit ini tersusun dari ikatan heksagonal atom-atom karbon sp2. CNT mempunyai struktur hampir sama dengan fullerene. Perbedaannya dapat dilihat dari atom-atom karbon pada fullerene mempunyai bentuk struktur seperti bola, sedangkan struktur CNT terbentuk seperti tabung yang di setiap ujung ditutup oleh atom-atom karbon yang mempunyai bentuk setengah struktur fullerene. Kebutuhan CNT meningkat seirama dengan laju pertumbuhan ekonomi global, sehingga permintaan pasar akan CNT juga meningkat. Tingginya permintaan pasar akan CNT didorong oleh semakin banyaknya pengguna material ini di berbagai sektor kehidupan. Oleh sebab itu, CNT sangat diharapkan dapat diproduksi dengan biaya murah dan kualitas yang dihasilkan juga dapat memenuhi permintaan yang dibutuhkan. Beberapa metode yang dikembangkan untuk menghasilkan CNT dengan kualitas unggul, salah satunya dengan metode
Chemical Vapor Deposition atau CVD. Pada metode Chemical Vapor Deposition dilakukan dengan mengirimkan sumber karbon dalam fase gas melalui salah satu sumber energi seperti plasma atau koil pemanas untuk mentransfer energi ke molekul karbon. Selain itu, fullerene juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber awal dari pembuatan karbon. Maruyama 2003. Sintesis CNT dengan menggunakan metode Chemical Vapor Deposition secara umum terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, preparasi katalis, dan yang kedua, sintesis CNT dengan metode Chemical Vapor Deposition. Yang berikut rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mensintesis limbah botol plastik air mineral menjadi karbon nanotube atau CNT. Yang kedua, bagaimana karakterisasi karbon nanotube yang dihasilkan dari limbah botol plastik air mineral dengan menggunakan metode Chemical Vapor Deposition atau CVD. Yang berikut adalah tujuan. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana karbon nanotube yang dihasilkan dari limbah botol plastik air mineral. Yang kedua, untuk mengetahui adanya karakterisasi pada karbon nanotube yang dihasilkan dari limbah botol plastik dengan menggunakan metode Chemical Vapor Deposition. Yang berikut adalah manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, memberikan solusi bagi masyarakat mengenai limbah botol plastik yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua, menangani pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah botol plastik. Yang ketiga, dapat mengetahui bagaimana CNT yang dihasilkan dari limbah botol plastik. Yang keempat, dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang berikut adalah bab 2 tinjauan pustaka. Limbah botol plastik. Di Indonesia, salah satu sumber terbesar limbah polyethylene terephthalate atau PET adalah botol air minum. Konsumsi air mineral di Indonesia pada tahun 2012 meningkat menjadi 19,88 triliun liter per tahun. Limbah PET merupakan sampah yang tidak dapat terurai secara biologis, sehingga menjadi ancaman kestabilan ekosistem lingkungan. Salah satu cara yang harus dikembangkan untuk menangani masalah ini adalah teknologi nano. Karbon nanotube CNT adalah bahan yang digunakan dalam bidang komposit, elektronik, pertahanan, dan filter molekuler. Hambatan utama untuk aplikasi industri terletak pada biaya prekursor. Limbah PET mempunyai kandungan karbon dan hidrogen tinggi, serta kandungan energi tinggi, sehingga menyajikan alternatif berbeda untuk sumber karbon. Karbon nanotube merupakan material yang terbentuk dari ikatan antar atom karbon, di mana satu atom karbon berikatan dengan 3 atom karbon yang lain. Bentuk akhir dari ikatan tersebut adalah berupa silinder yang jari-jarinya dalam orden nanometer. Baik, selanjutnya adalah sifat-sifat menarik yang dimiliki CNT. Pada dasarnya terbagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama, sifat listrik. Di sini, sifat listrik dapat bersifat sangat konduktif dan dapat disebut sebagai logam. Sifat listrik 100 kali lebih konduktif dibandingkan dari tembaga. Yang kedua, sifat mekanik. Sifat mekanik di sini memiliki modulus elastis yang sangat besar dibandingkan material yang pernah ada, sehingga sangat kuat. Sifat mekanik ini 100 kali lebih besar daripada baja. Yang ketiga, sifat termal. Pada sifat termal ini mempunyai stabilitas termal dan konduktivitas termal yang tinggi. Yang keempat adalah sifat optik. Pada sifat optik, CNT makin hilang jika ukurannya bertambah. Yang kelima, sifat kimia. Pada sifat kimia ini bersifat inert secara kimia.
Ketiga, berinteraksi dengan grup fungsional kimia atau biologi. Selanjutnya adalah sintesis CNT dari sampah plastik. CNT dapat dibuat di bawah kondisi-kondisi tertentu dengan adanya feedstock yang mengandung karbon panas dan biasanya katalis. Secara umum, ada 4 metode yang berbeda untuk memproduksi CNT. Yang pertama adalah sintesis melalui Ars Discharge atau pelepasan busur. Yang kedua adalah laser ablation atau ablasi laser. Yang ketiga adalah chemical vapor deposition atau deposisi uap kimia dan pembakaran atau flame. Pada dekade terakhir, teknik lain yang dikembangkan untuk sintesis CNT adalah pengembangan teknik CVD seperti plasma enschede dan thermal, alkohol katalitik, vapor phase growth, dan gel sparter dan laser assisted. Berikut adalah di sini terdapat tabel yang menunjukkan kandungan karbon dalam plastik secara umum. Mungkin teman-teman bisa melihat tabel tersebut pada slide ini. Yang ketiga adalah bab 3 metode penelitian. Pada metode penelitian ini yang akan dibahas adalah waktu dan tempat penelitian dan alat dan bahan. Yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2022 sampai bulan Mei 2023 dengan melakukan 2 tahap. Pertama, sintesis karbon nanotub dari limbah botol plastik dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Indonesia Depok 16424. Dan tahap kedua, karakterisasi karbon nanotub dari limbah botol plastik dengan metode chemical vapor deposition atau CVD dilakukan di Laboratorium Kimia FMIPA Universitas 11 Maret Surakarta. Yang berikut adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah alat. Alat yang pertama adalah seperangkat alat sintesis CVD, alat pengujian GC, alat pengujian SEM, alat pengujian TEM, alat pengujian XRD, hot plate, neraca analitik, cawan, timbangan, oven, gelas ukur, Erlenmeyer, pipet tetes, corong, spatula, magnetic stirrer, dan batang pengaduk. Yang berikut adalah bahan. Bahan yang pertama ialah limbah botol plastik air mineral, gas hidrokarbon, gas argon, pelat nikel, air dilemaris, NiNO3 2 kali, CH4N2O, aquades, dan kertas saring. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Prosedur kerja terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahapan awal. Tahapan awal di sini adalah digasifikasi limbah PET menjadi gas hidrokarbon. Selanjutnya, ditimbang PET sebanyak 10 gram dan ditempatkan PET dalam reaktor gasifikasi. Yang berikut adalah diuapkan limbah PET pada suhu 400 derajat Celcius pada tekanan 1 atm dan laju alir gas argon 90 mili per menit sebagai kadar gas. Yang berikut adalah tahap yang kedua. Di sini tahap yang kedua adalah tahap preparasi katalis pada sintesis nanokarbon. Dipotong pelat nikel dengan ukuran 2,5 x 3,5 cm sebanyak 2 gram. Yang berikut adalah diperoleh lapisan pelat nikel dari reaksi dekomposisi urea. Selanjutnya, dilarutkan NiNO3 2 kali dalam air demineral.
Yang berikut adalah dipanaskan larutan NiNO3 2 kali pada hot plate pada suhu 900 derajat Celcius. Ditambahkan juga dengan larutan urea sebagai agen pencetus nikel. Diaduk terus menggunakan magnetic stirrer. Yang terakhir adalah tahapan sintesis CNT. Pada tahapan ini, diuapkan limbah PET sebanyak 10 gram pada suhu 800 derajat Celcius pada tekanan 1 atm dan alir gas argon 90 ml per menit sebagai karir gas. Selanjutnya adalah dianalisa menggunakan metode SEM, TEM, dan XRD. Oke baik, terima kasih. Ini adalah presentasi proposal mini dari saya. Sekian dan terima kasih.